musim permainan Pokemon macam nyuhu di situlah. Nyuhu tapi berani-beranian 3-4 orang nyuhu di situ. Tahu-tahu masuk. Yang ketawa itu dia masuk ketawanya sampai saya di simpang sana denger orang sana ketakutan semua. Pada tidur. Tadi malam ada suara kuntilanak. Kuntilanak kuat sekali sampai rumahku. Malah yang nyuhu itu yang nanyain ketakutan suara itulah. Macam suara orang nabrak apa itu. Jadi aku berhenti semprot aku. Kok macam ada sesuatu yang nabrak bendungan tuh. Jadi saya berhenti semprot. Saya tengok nyatanya bendungannya jebol segini. Goni yang 50-an kilo isi pasir ini ya. Di sini pas di pinggir sini aja. Iya. Ke sana. Mak jebol ini. Kawan saya di bawah sana sekitar dari sini 150 meter 2 orang ada melihat langsung itu air itu pecah macam dilewatin. Gaibnya nggak nampak. Baru dari situlah kawan gitu jumpai aku di sini, aku masih di sini nyaksikan itu. Bang, baru sekarang aku percaya ada naga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nopri Misteri Official. Kali ini aku berada di lokasi Kota Rantang ya teman-teman, mencari rumah Pak Johan ya, narasumber kita ya. Nanti kita coba tanya dulu ataupun langsung kita ke lokasi ya. Kita tanya di mana alamat beliau kalau ada orang ya. Oke ya, yuk kita cari teman-teman. Oh, itu ada orang teman-teman. Kita coba cari tahu. Kita tanya ya. Wah, ada rame juga. Assalamualaikum. Salam. Bang, mau tanya bang. Rumah Pak Johan mana ya bang? Oh ini rumah Pak. Oh ini bang ya? Iya. Oke bang, makasih ya bang ya. Iya. Oke bang, makasih bang. Iya yuk. Assalamualaikum. Salam. Bang, betul ini rumah Pak Johan bang? Iya itu Bang. Oh iya, makasih ya bang. Oh ini guys, mudah-mudahan ada orangnya di rumah ya. Assalamualaikum. Pak, numpang tanya rumah Pak Johan dia pak? Ya ini. Oh iki. Oh iya. Assalamualaikum. Ya pak, izin pamit pak. Ya saya sendiri. Iya. Waduh, pas nih teman. Jadi langsung ketemu kita teman-teman. Boleh masuk pak? Boleh. Oke, yuk. Oke. Oh, katanya nih Pak Johan punya pengalaman gaib. Coba bang, datangi bang. Nah, jadi dan malam hari ini baru saya sempet nih Pak Johan. Nah, jadi kalau memang berkenan nanti boleh dong saya tanya-tanya ya. Iya, boleh. Alhamdulillah, boleh teman-teman ya. Boleh. Jadi buat teman-teman jangan lupa like, comment, share, dan subscribe tentunya. Karena kita akan nanti mendengarkan kisah misteri dari Pak Johan. Ya. Oke, Pak Johan. Pak Johan ini sekarang tinggal di mana? Ya di sini di Bulu Cina. Bulu Cina. Dusun 6 Bulu Cina. Dusun 6 Bulu Cina. Ya. Oke, sudah lama Pak Johan? Ya dari lahir. Dari lahir ya? Iya dari lahir. Dari lahir. 64 di sini dari. Sampai sudah punya cucu. Ya sampai sekarang. Nah, kegiatan Pak Johan ini sehari-hari apa ya? Ya saya kegiatan tiap harinya nanam sayur. Nanam sayuran dan nanam padi. Ya. Lahannya berada di Pasar 12 Kota Rantang. Pasar 12 Kota Rantang. Desa Kota Rantang. Oke. Nah, itu berarti Pak Johan itu penghasilannya itu dari petani itu ya? Iya, penghasilan dari petani itu, ya? dari nanam sayur itu. Tapi sudah sudah berpengalaman luar biasa ya Pak Johan ya? Ya, saya
mempunyai lahan yang di Pasar 12 itu dari sejak tahun 2000. 2000. Jadi sampai sekarang lebih kurang 25 tahun. 25 tahun. 25 tahun itu. Ya banyak lah di situ misteri-misteri karena hari itu masih hutan, Oh, punya pengalaman misteri Pak Johan ya? Masih hutan di situ, jadi banyak pohon kayu besar, ya kan? Banyak ada yang sumur-sumur besar, sumur lama itu, yang di dalamnya itu ada penunggu gaibnya, ya kan? Dari orang-orang yang udah bisa menembus dengan indah keenam ya. Jadi itulah sampai sekarang yang dulunya kayak gitu hutan menjadi karena sudah lebih dari 20 tahun ya, jalan pun sekarang udah ada pembangunan dari pemerintah. Nah udah bagus dari situ, pembangunan sana sini sudah ada, itulah jadinya rata. Bagus. Nah itu tempatnya dulu belum ada tanaman kelapa, sekarang ada tanaman kelapa yang sudah ada ya, panen, bisa dipanen. Itulah. Nah dulunya itu lahan itu apa itu Pak Johan? Lahannya dulu ya memang peradangan cuma tanahnya itu nggak rata. Oh, tanahnya nggak rata ya? Nggak rata, banyak lalangnya, ada durinya, ada pohon kayu besarnya. Jadi yang rata paling satu rantai, lainnya itu gunduan gitulah, nggak genang-genang. Itu bisanya bagus kayak gitu ya, kita mengeluarkan modal, diupahkan, dirata, kerjakan sama orang supaya ini bisa rata, bisa bagus bagaimana. Kerjakan. Dan akhirnya bisa menghasilkan. Nah, sekarang bisa menghasilkan yang seperti itu. Nah, tadi kan Pak Johan bilang tuh punya pengalaman mistis atau gaib. Nah, boleh diceritakan nggak? Ya, boleh saja. Boleh, Pak. Boleh. Coba, boleh. Ya, itulah pengalaman gaib yang sana itu yang jelas ya. Karena dulu itu saya memang kalau masih ada abang saya yang tua itu sebagai paranormal yang bisa ngomong langsung dengan gaib, ya kan, menunggu gaib itu, karena kita menurut suatu keyakinan gaib itu dimanapun ada. Pasti ada. Ya, pasti ada. Benar. Nah, kita mengikuti, saya orang Jawa asli. Nah, jadi saya nanam sayur itu ngikuti pirantinya orang Jawa. Iya. Orang Jawa. Nah, itulah dari awal kita mau nanam, kita orang Jawa bilang tiris, kasih syarat 3, 4, 5 macam, ya kan, sebagai contoh air degan, pupus, atau kemenyan, terus telur, bunga telon. Nah, itulah permisi kita. Permisi titip sama yang namanya yang tunggu pengkait di situ. Ya pertama kali kita minta sama Allah. Nah, yang kedua kita juga penunggu daripada penunggunya. Ibaratnya kita pakai toto kromo, orang Jawa bilang pakai unggah-unggu sama itu, ya kan. Jadi kita kalau kita masuk ke tempat orang lain, kalau apa kan assalamualaikum. Jadi kita mau nanam ya assalamualaikum, penunggu gaib yang di sini. Saya mau nanam ini ya, saya minta kalau ada yang mau merusak tanaman saya secara gaib ya tolong dijagakan. Jadi saya buat piranti, orang Jawa itu bahasa halus ya, piranti ataupun syarat yang seperti ini niat saya untuk kasih pengertian. Kalau orang Jawa bilang gawe mengerteni marang sampean, itu bahasa Jawanya, mengerteni marang sampean. Itulah mulai nanam. Setelah tanam 1 bulan, 1,5 bulan, ya kan, atau paling lama 2 bulan kita ngutip hasil panen. Kalau kasih rezeki sama Allah ngutip hasil lah. Itu saya mengadakan syarat atau piranti yang lebih besar, namanya wiwit. Ya, wiwit itu syaratnya lebih banyak lagi. Itu syaratnya apa? Itu syaratnya, itu namanya kita sebagai ucapan terima kasih. Terima kasih, memberi upah kepada yang nunggukan tadi, yang menunggu tanam kita tadi. Jadi di situ ya pulut kuning sama ingkung, ya kan, sekorang sama ingkung, bunga 3 macam, air itu 4 macam, ya kan, datang pasar, terus itu nasi urap, ya, minyak duyung, pisang raja tangkep sama bunga, sama rokok yang disukai dan yang situ ya kita sediakan semua. Di situ kita sediakan semua. Jadi itulah di situ namanya abang saya yang bisa dia dialog langsung, dia yang dialog, dia masrakan. Nah, kan di situ kan ada sesepuhnya di dalam gaib. Nah, sesepuhnya itulah yang membagi kepada anak buahnya semua. Oh, gitu ya. Itu anak buahnya itu kalau menurut keterangan abang itu dari kecil tuh dulunya rata, berurutan betul, berurutan. Nah, itu kalau ibaratnya di dunia ini kita pesta 3 teratak besar itu penuh undangan. Semua dapat bagian dengan kalau mau pulang
terima kasih Iya. sampaikan sama Pak Johan, sama Pak Johan, terima kasih. Semua bawa bontot macam pulang kenduri. Nah, semua bawa bontot macam pulang kenduri. Itulah itu pada mangku, makanya sangat-sangat kalau memang kita yang tembus pandang terharu sekali karena apa? Saling membantu dia Pak Johan ya. Terbantu sekali. Masih ada di zaman sekarang ini orang yang mau mengerti nah, sama saya itu kok masih ada. Itulah, tapi ya semua itu kan keyakinan. Banyak dari di desa Kota Rantang itu orang tua-tua dari Jawa, tapi keyakinan yang enggak ke situ ya kan, ya sudah. Aku mempunyai keyakinan kayak gitu, aku dari kecil loh, dari SMP aku, karena aku dari SMP sudah nanam sayur di belakang rumah-rumah, tapi aku kalau nanam itu punya keyakinan baca ini, jangan udah aku berumah tangga baru bisa-bisanya di ladang-ladang sana aku tak usaha sendiri tapi kecil-kecilan. Nah itu dengan keyakinan karena aku merasa dalam hatiku yang paling dalam aku sendiri yang merasakan gaib itu ada dan kita harus mempunyai sopan santun, mau nanam apa, mau masak apa, kita assalamualaikum, dan kita harus memberi sesuatu kepada dia. Bahkan ya diminta tolong untuk jagakan, apa salahnya? Nah, jadi kita kasihlah dia upahnya. Tapi jangan lupa paling pertama Allah. Jangan lupa itu Allah. Semuanya kan makhluknya Allah. Ini Pak Johan, itu pernah nggak ya tanaman Pak Johan nih, nah misalnya sudah banyak hasilnya, ada nggak orang yang ingin mau curi atau ambil gitu? Ya memang pernah. Itu sepengalaman saya, kalau enggak 2 kali 3 kali itu ya. Tapi saya orangnya gini, kalau sifatnya ngambil baru sekali, nah kalau sifatnya baru sekali, saya bilang sama kawan-kawan, ya yang saya kan tahu mana orang yang memang mau dengan kita, saya bilang. Kalau ngambil punyaku sekali aja, aku bilang. Jangan sampai 2 kali. Kalau 2 kali pasti ketahuan sama aku. Apa sebab ketahuan? Itu rahasia. Karena aku mempunyai prinsip kalau sayuran itu kutipannya itu 2 hari sekali kutip. 2 hari sekali kutip. Pencuri itu masuknya 2 hari sekali. Pas waktunya dikutip, malam dia ngutip dulu. Nah, ngutip duluan. Itulah saya jaga 1 minggu. Tuh. Saya jaga 1 minggu, saya jaga itu sendirian loh. Tapi yang penting saya pertama kali saya bawa senter besar. Kedua ya senjata untuk pegangan diri, jaga diri. Baru yang ketiga kalau sepatu boot, itu mana tahu ada orang Jawa bilang paman, lipan bapak itu. Jadi 3 itu. Apa sebabnya 3? Yang saya bawa. Senter yang saya bawa itu saya cuma ingin tahu kalau yang mencuri itu siapa. Wajahnya kalau pakai senter kan jelas. Besar itu 100 meter masih jelas. Itu 1, tujuan cuma itu. Yang kedua, aku bawa senjata itu ya untuk jaga diri, yang namanya kalau maling itu kalau terpegok kan kadang-kadang dia nekat. Nah, ya kan? Nah, jadi kalau kita nggak bawa senjata kan mau perlawanan pakai apa? Orang itu bawa pisau, kita nggak bawa apa-apa, kan gitu. Bukan berarti mau membunuh, enggak, jaga diri. Itu yang kedua. Nah yang ketiga sepatu boot. Sepatu itu memang malam itu kan banyak yang nggak kita tahu hama yang berbisa itu. Itulah yang saya bawa. Dan saya ke situ karena saya sering kalau panen itu sama abang saya itu di situ mengadakan apa syarat itu tadi kan begitu. Nah saya merasa di situ saya kenal. Nah sama penghuni gaib itu semua kenal. Maka di situ ada 3 titik itu di situ 3 titik. Jadi bahkan kalau pas kami mimit dia datang diundang, datang diundang semua. Bahkan kalau menurut abangku 2 km dari situ kubik terundang, 2 km kubik gaib itu yang ada kehidupan gaib terundang di situ, hadir di situ. Itulah makanya abangku ini kalau pesta di dunia alam terang 3 peratak itu penuh, 3 penuh. Undangannya. Cuman tertibnya di gaib itu dari yang kecil susunannya itu rata semua itu sampai yang tua, sampai yang pakai sorban putih-putih itu di situ banyak itu. Sorban putih-putih ya itu semua mengucapkan pulang itu dapat bagian Mbak Bontot semua. Mbak Bontot semua itu. Di situlah. Itulah pengalaman gaib saya di situ. Yaitu
Tapi karena abang saya udah meninggal lebih 5 tahun 6 tahun ini, ya aku belum bisa tembus pandang sendiri, belum nggak kenampu ya. Aku nggak ngelanjutkan, nggak melanjutkan cara apanya itu. Ya mungkin bagi ada orang yang bisa tahu mungkin yang bisa berdialog melihat itu, bisa melihatnya, mungkin dia setengahnya mengadu juga lah, itu kok nggak gini-gini ya, kemana orang nggak bisa aku ngomong-ngomongan. Aku sebenarnya kepingin kali bisa ngomong-ngomongan ya? gitu, pingin tembus, pingin kali. Aku belajar sana sini kepingin, tapi memang Allah belum ridhoi. Nah, ya mungkin ini masih usaha lah aku ya kan. Setua ini yang tadi entah sempet lah enggak ya nggak tahu, itu tinggal Allah semuanya itu. Cuman saya tetap berusaha karena itu juga ya nggak ada jeleknya sih, kan nggak ada jeleknya. Walaupun kita dengan badan masih kaset badan kita bisa berdialog dengan yang lain, kan sesuatu kelebihan yang luar biasa, gitu. Nggak sembarang orang. Gitu. Nah, lokasi dari ladang itu dari rumah jauh nggak nih, Pak Johan? Lokasinya lebih kurang 2 kilo. 2 kilo dari rumah, dari kita ini ya? Dari kita ini 2 kilo. 2 kilo. Nah, 2 kilo lah. Nah, ini kan karena malam nih, boleh nggak kita ke sana nih? Boleh. Oh, boleh ya? Boleh. Oh, yang penting, oke, teman-teman, kita sudah dapat izin, teman-teman. Kita sudah dapat izin langsung sama Pak Johan untuk mengecek lokasi yang tadi diceritakan ya. Itu ada hal-hal gaib ya, teman-teman. Yang jadi nanti Pak Johan menunjukkan langsung ke sana, ya, kita lihat langsung lokasinya. Dan kita juga nanti akan menceritakannya Pak Johan di sana, teman-teman. Jangan lupa teman-teman, like, comment, share, subscribe tentunya. Jangan kemana-mana ya. Nanti kita langsung ke sana. Pak Johan, kita boleh langsung sana sekarang nih? Oke, yuk kita gerak yuk. Yuk kita gerak. Oke, Pak Johan langsung. Oke teman-teman, jadi kita langsung gerak teman-teman ya. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di Nopri Misteri Official. Nah, kali ini guys, kita sudah berada di lokasi bersama Pak Johan, yaitu pemilik ladang yang beliau itu punya banyak kisah gaibnya guys. Dan nanti kita coba telisik beberapa peristiwa yang sudah terjadi di sini bersama Pak Johan langsung dengan narasumbernya guys. Yuk, boleh diperkenalkan dengan Pak Johan yuk. Ya, boleh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Johan. Saya punya ladang di sini dari tahun 2000. Jadi lebih kurang 25 tahun sampai sekarang. 5 tahun. Jadi selama saya membeli tanah di sini banyak sejarah gaib yang saya alami karena dulu masih hutan
tahun 2000 masuk hutan. Sebagai contoh, ini jalan yang arah ke sana ini nggak ada jalan. Arah sana nggak ada jalan. Itu cuma galengan kecil. Rumput lalangnya itu setinggi dada. Sampai sini, sebelah kiri hutan, sebelah kanan itu tanam-tanaman pohon-pohonan juga. Nah, jadi ini sampai di sini lalang. Jadi saya bikinnya nggak dari sini karena sini nggak ada jalan. Saya bikinnya dari sana, potong jalan tikus. Jadi sampai sana nih semua hutan sih. Oke. Makanya banyak sejarah yang saya alami. Nah, inilah ladang yang saya beli pertama, ya kan? Ini dulu posisinya pun nggak rata seperti ini. Banyak pohon kayu, pohon kelapa, tanahnya ada yang tinggi, ada gumung-gumungnya, di situ ada sumur besarnya yang juga sampai sekarang tapi masih ada penunggunya kalau orang yang tembus dari dulu memang ada. Nah, itulah jalan dari tahun 2000 sampai sekarang. Sampai sekarang, Pak ya. Sampai sekarang. Nah, berarti kalau dilihat dari historinya, artinya Pak Johan itu masih orang pertama dong yang di sini ya? Sebetulnya untuk buka lahan. Sebetulnya saya bukan orang pertama, orang yang kedua. Yang pertama orang kita Banjar ngerjain, cuman dia mengerjainnya hanya semaunya dia. Kalau hasil dikasihkan sama orangnya, kalau enggak gitu. Jadi makanya lahan tadi itu ada yang hutan, ada yang dikerjain, ada pohon kelapanya, jadi nggak gena-gena bentuknya. Itu. Jadi setelah saya yang baru ya, tapi liku-likunya memang banyak. Terus terang pengalaman gaib itu banyak namanya. Banyak juga, Pak. Banyak lagi. Karena memang lokasinya juga sebenarnya cukup jauh dari pemukiman masyarakat, Pak ya. Iya, betul. Berarti kita boleh dong masuk dalam, Pak, untuk boleh. Biar bisa merasakan auranya gimana gitu ya kan? Iya, oke. Kita masuk. Dari mana kita mulai? Dari sini. Dari sini ya. Dari sini. Dari sini kita masuk. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum. Awas ini padat ya lompatnya. Oke teman-teman, jadi kita itu sekarang berada di lokasi langsung ladangnya Pak Johan, teman-teman. Oke, yuk bismillah. Nah, kita di sini ini Pak Johan memiliki hal gaib yang cukup luar biasa dong ya, Pak? Iya. Ya, salah satunya apa itu, Pak? Ya, nanti dulu kita kemari dulu. Belok ke tengah ini. Nah, ini sumurnya ini. Oh, itu tapi sekarang sumurnya karena udah dirata, ya kan? Dulu sumur besar. Nah, ini padi, tanam padi dirata. Dulu sumur besar. Nah, inilah. Ini dulu sumur besar ini. Gimana nih, Pak? Nah, ini ya, ini dia. Ini sumur ini. Nah, ini ya, sumur ini. Ini sumur besar dulu. Oke teman-teman. Nah, berarti ini bekas sumur, Pak ya? Nah, ini sumur ini besar ini. Itu memang sudah ada kan atau memang ada dibuat Dari dulu sumur lama itu. Sumur lama. Jadi di sini karena saya, ini saya cerita ya. Saya profesi saya menanam sayur. Nah, dulu yang sebagai jubirnya lah ya, yang itu mendiang abang saya. Namanya itu gimana ya? Dia sebagai seorang itu ya paranormal. Paranormal ya. Yang ritual, ritual yang bisa dialog dengan gaib. Nah, itu lah. Jadi setiap saya mau nanam, karena saya suku Jawa, saya mengikuti tradisi Jawa. Saya hidupkan itu ya. Itu lebih dari 15 tahun. 15 tahun. Saya berhentinya abang saya meninggal. Tuh. Dari asal saya mau nanam sayur, ya kan, lokasi segini, orang Jawa bilang teres. Nah, teres itu pertama kali kita nanam, saya sediakan lah di situ air dengan, ya kan, air kelapa muda, terus telur ayam kampung, ya kan, terus bunga telon, itu kukus atau kemenyan, itu. Nah, ya saya sebutlah, ya kan, saya titip tanaman ini bumi. Itu mulai saya nanam sayur. Jadi 1 bulan 1,5 bulan ke depan kan panen. Baik sayuran apa saja yang saya tanam itu saya panen. Nah, itu saya ngerjakan wiwit, istilah orang Jawa. Wiwit itu
sebagai ucapan terima kasih, Terima kasih. kita kepada sang gaib. Sangat. Nah, kita buat sesajen yang lebih, apalagi apa perlu saya ceritakan sesajennya itu. Contohnya, kalau air tuh dari air putih, air teh, air kopi, air kelapa muda saya sediakan. Saya taruh tikar, saya taruh mori putih lagi, itu tuh, dah. Bunga dari bunga telon, bunga wangi, bunga datuk, 3 macam saya taruh. Dah. Di situ engkong 2 macam, engkong panggang pasangannya urut kuning, engkong rebus pasangannya nasi rasul. Terus pisang rojo setangkep sama bunga selaman. Udah. Rokok siong di situ saya kasih, jajan pasar, nasi urap, di situ. Jadi pasang kukus di situ. Nah, itulah sebagai ucapan terima kasih. Tapi sebelum dipasrahkan semua itu sama penunggu gaib yang ada di sini, sama bang saya, itu saya disuruh ngambil apa yang saya panen itu 7 biji macam, contohnya timun. Ambil timunnya 7 biji dengan baca syahadat 1 biji 1 kali. Sudah ditaruh situ, baru dipasrahkan sama nama abang saya yang sedang meninggal sekarang, karena dia udah pasrahkan lebih setengah bulan, setengah jam, barulah yang menguasai di gaib ini. Nah, itulah dia yang membagi, gaib itu. Itulah dari lebih 15 tahun itu abang saya meninggal. Nah, ini lebih kurang saya 5-6 tahun ini udah nggak pernah tak kerjakan lagi, karena saya belum bisa berdialog langsung nama yang penunggu gaib. Tapi tentunya Pak Johan, tentunya juga di luar daripada itu pasti kita juga tentunya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Pak ya. Iya, betul, kan? betul. Itu yang utama. Itu yang utama, ya kan? Itu yang utama. Kita yang undang Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Kita kan namanya orang beriman, ya kan? Orang beriman. Yang pertama Allah, yang kedua yang gaib itu kan ada. Pasti itu ada. Jadi kita menghormati dia, gitu. Karena mereka menempati yang pertama ya. Itulah makanya. Nah, jadi kalau apa saya di tengah, pas di tengah, ya kan? Kalau pas acara itu tadi, ritual tadi, di tengah pakai lilin 4. Lilin 4 besar juga. Berarti ya terang kali lah 4 kan. Nah, setelah di sana, makanya tak bilang ini sumur tua. Ini anak penunggunya. Ini penunggunya dia. Ini kalau menurut keterangan saya ini seekor naga. Nah, ekor naga. Naga yang berwarna merah. Nah, itulah makanya aku bilang naga yang berwarna merah kata abangku. Tapi dia karena di sini istilahnya memang ada sesuatu yang nggak bisa ikut di sana, saya ngasih syarat sendiri sini. Nah, itu 2 butir telur ayam kampung, ya kan, sama bunga telon sama kukus. Ya, jadi ini saya jelaskan kembali, kita lanjut ya. Jadi setelah saya ritual tapi di tengah, jadi habis itu karena di sini sumur tua, di sini ada penunggu gaibnya juga. Nah, di sini dia syaratnya atau pirantinya itu tersendiri, yaitu saya kasih makan sendiri berupa itu tadi telur ayam kampung 2, ya kan, sama bunga telon, ya kan, terus kukus. Nah, di sini aja tempatnya, saya sendirikan di sini. Jadi, nah itulah untuk apanya. Selain di sini juga ya ada juga kalau menurut abang saya yang gaib-gaib itu beberapa tempat di sana juga ada. Tapi karena istilahnya di sana pun dia memang sudah kenal dengan kita, dan dia membaur dengan kita juga ya. Kalau kita nanam pun sama dia dibantu dijagakan supaya jangan di apa orang, kan ya. Karena kita kalau panen pun tahu, masih tahu dia kan. Itulah dari itulah sampai sekarang ini terjadi begini rata tanahnya, kalau kita kerjain itu kan. Nah, kalau dulu ya udah nggak ngena-ngena sekali lah bentuknya, hutan pula kan. Hutan Pak ya. Belum ada pohon kelapa, belum ada ini, belum ada pohon kelapanya satu pun belum ada. Jadi kita yang nanam itu. Itu kejadian-kejadian mitos yang gaib dulu. Dan lebih kurang 2-3 bulan yang 2 tahun, nggak sampai 2 tahun lah. Itu juga ada mitos yang nyata juga saya dengar dengan telinga saya sendiri. Terus saya lihat itu tempat mana yang dibikin lewat sama dia itu
nampak di bendungan sana, sebelah sana. Karena itu kan tali air kan tempat Iya. itu. Itu dulu bendungannya secara manual. Oh, yang di depan sana, Pak. Itu ya titik itu. Kalau mau ke sana kita ke sana. Kita boleh ke sana? Oke. Oke, guys. Oke. Kita langsung ke lokasinya, guys ya. Langsung ke lokasinya biar Katanya tahu. itu jebol, teman-teman. Ini itu mau kenang kayu kan, Oke, teman-teman, kita langsung coba ke lokasinya, teman-teman. Wow, cukup luar biasa, guys. Pengalaman gaib Pak Johan, teman-teman. Nah, Di ini lokasi. pelan-pelan. Ini pelan-pelannya, nyebrangnya kita. Wow, kita melewati jalan ini, teman-teman. Oke, di mana dia, ini jalan ini dulu nggak ada jalan ini karena udah dibuat jalan. Iya, Kita korban tanah sana tanah sini kan, jadi bisa dijadikan jalan. Jadi untuk lewat orang bersama, kepentingan Untuk bersama. kepentingan bersama ya, Pak Johan, Kepentingan ya. bersama ya. Ya ini tanah kita, sebelah orang sebelah kita kan. Dulu makalengan gini. Nah inilah, ini liningan ya Mas. Ini liningan ya. Ini liningan tembus sampai sana tali air sana. Liningan. Ini liningan. Leningan yang dari sini sumbernya. Nah, sumbernya dari sini dia. Leningan itu apa, Pak? Leningan itu ya? jalan air. Oh, jalan air. Nah, Air irigasi ya? Irigasi. Oh, Irigasi. teman-teman. Inilah dia. Iya. Dari sini. Oh, iya. Nah, Ini, teman-teman. ini semalam kena apa untuk lewat alat berat terlalu minggir, ambles dia ke sana. Kalau minggir kemarin kena getarannya ambles ini sekitar 3 meter. Ya ini juga udah di apa sama kepala desa, ya kan mau dibangun lagi. Oke. Nah inilah ini sumber satu-satunya irigasi yang berasal dari sungai kampung luar sana, sungai dam sana atas ya kan. Nah di sini dulu, ini ya, ini sebelum ada bendungan dari pemerintah itu baru setengah tahun itu bendungan tuh. Baru setengah tahun itu bendungan. Ini. Iya, ini bendungannya ini manual di sini, Mas. Ini bendungannya manual di sini. Manual bendungannya pakai pinang, tiga batang pinang, ya kan? Terus ini goninya masih ada itu, goni pasir itu. Nah, itu goninya masih ada itu. Oh, masih ada ya? Masih ada. Ini bukan bendungannya. Yang hitam-hitam ini. Itu kan goni semua itu, yang di dalamnya pasir. Itu dulu manual untuk irigasi ke sana, menanami lokasi sekitar 700 hektar itu, ke bawahnya sana, mengairi sana. Nah, mitos yang pernah saya alami nyata jam 6:30 kurang 15 lah ya. Malam ke pagi? Sore mau maghrib. Jadi saya pas nyemprot di ujung sini, ujung ladang saya ini tadi, saya nyemprot di situ, ya kan, tanaman sayur. Dari situ sampai sini paling 25 meter. Iya. Aku dengar suara itulah. Macam suara orang nabrak apa itu. Jadi aku berhenti semprot aku. Kok macam ada sesuatu yang nabrak bendungan itu. Jadi saya berhenti semprot, saya tengok nyatanya bendungannya jebol segini. Goni itu goni yang 50-an kilo isi pasir itu jebol. Di sini pas di pinggir sini jauh. Iya. Ke sana. Jebol ini. Kawan saya di bawah sana sekitar dari sini 150 meter, 2 orang ada melihat langsung itu air itu pecah macam dilewatin sosok binatang seperti ular misalnya. Tapi dia buka gini macam sampan lewat udah. Tapi dia gaibnya nggak nampak. Baru dari situlah kawan gitu jumpai aku di sini, aku masih di sini nyaksikan itu. Bang, baru sekarang aku percaya ada naga. Tahu barangnya nggak tahu, tapi udah jelas itu yang lewat naga karena dia macam sampan dibuka gini bang. Airnya buka nih bang. Iya buka gini kan, kepalanya lincip ini kan. Oh jadi teman-teman air ini terbelah gitu. Terbelah. Airnya terbelah. Iya. Itulah. Nah, jadi bendungan itu ada di sebelah sini. Ini bendungannya bukan goni, ini goni semuanya. Masih banyak goninya itu. Ini teman-temannya. Goni. Kita langsung ke lokasinya teman-teman bersama Pak Johan ya. Iya. Ini nyata inilah. Itu baru setengah tahun lah 2 kali panen itu bendungan. Kejadian yang jebolnya itu? Yang kejadiannya berapa lama? Kejadian yang jebolnya itu lebih kurang 1,5 tahun. Baru berarti? 1,5 tahun belum lama. Karena apa? Karena ini aku tanya-tanya sama yang tahu itu kan, setelah 1,5 bulan ditengok terawang, hari itu airnya hitam pekat, kotor. Betul sekali. Itu yang di sana, yang
gaib yang di sana, yang di bawah dam sana kan ada dam ya kan. Itu ada naga segini, dia badannya bau. Karena bau kotoran dari bakso, limbah bakso kumpul, terus limbah dari Sungai Semayang pabrik baterai itu yang hitam masuk sini juga. Masuk sini. Masuk sini. Jadi sini diberhentikan, dia kumpul kotor kali. Walah, orang Jawa bilang itu limbah bakso yang ngempek-ngempek ini. Berbuih-buih, baunya minta ampun. Jadi dia merasa badannya kotor, bau, mandi ke sungai bawah sana. Itulah Akhirnya jebol itu ya. Jebol ini. Jebol ini. Itu ya. Memang mitos yang sangat apa kali lah. Dan benar-benar terjadi ya. Terjadi, belum terjadi. Teman-teman bisa bayangkan ya, air ini terbelah seperti ada sosok yang lewat tapi tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Nah, itulah yang terjadi waktu itu ya. Oke, Pak Johan, kemudian kisah yang lainnya apa itu? Kisah yang lain ada di sini, yang pernah dialami. Yang sosok kembar itu gimana itu? Yang sosok kembar di sana, tapi kita dari sebelah sana. Oh, di sebelah sana ya, dan sebelah sana. Kalau mau ke sana ke dam itu sana pohon kapas kotor, Bapak. Itu Mbah Loso. Ya memang juga tukang nungguin apa saya Mbah Loso. Yang di sana Mbak Parni, yang di pas di dam sana Mbak Parni. Itu dia pun orang tua, ya kan, rambutnya sampai dulur ke bawah, jadi udah bungkuk kali. Ya memang dia juga sosok gaib juga yang sudah kenal dengan kita ya kan. Itu sering jumpa, sering ke gubuk. Kalau abangku datang ya minta apa itu kinangan. Nah, kinangan itu, sebuah kinangan itu. Maaf, kinangan itu apa? Suruh siri. Oh, siri. Ya, siri yang itu kinangan itu. Kalau orang Sukaru itu suntil ya. Suntil ya. Suntil itu. Siri. Dan kawan-kawan saya kan dulu musim permainan tuh kan. Musim permainan oke macam nyuhu di situlah. Nyuhu tapi berani-beranian 3-4 orang. Nyuhu di situ. Tahu-tahu masuk. Yang ketawa itu dia masuk, ketawanya sampai saya di simpang sana dengar. Orang sana ketakutan semua. Pada tidur. Tadi malam ada suara kuntilanak. Kuntilanak kuat kali sampai rumahku. Malah yang nyuhu itu yang nanyai ketakutan Piki. Ya ditinggal yang di situ. Nah itulah namanya orang yang kalah ya. Cari nomor itulah dulu lah ada togel itu. Jadi disalahgunakan ya. Disalahgunakan ya. Disalahgunakan. Kita lihat di sini nah, ini lokasinya teman-teman cukup luas ya Pak Johan ya. Dari sini sampai ujung sana teman. Wow, luar biasa. Nah ini batas apa nih Pak Johan? Ya ini kan nggak ada batas ya, ini aliran dari sini. Aliran dari atas. Dari atas ya? Dari atas. Dari sungai kampung luar sana kan ada bendungan sana. Iya. Itu kemari di arahnya. Kemari. Oke teman-teman. Nah ini kita boleh ke sini sebentar. Lokasinya ini teman-teman. Wow, cukup dahsyat. Oke Pak Johan, ada lagi cerita lainnya dari kisah yang di sini kadang ini? Ya kalau di sini, kalau dari ladang saya ini itulah batas apanya sampai sekarang itu, karena sekarang udah kenal semua kan, istilahnya pun udah apa ya, perjalanannya sampai sekarang ini beginilah keadaannya ya kan. Nah cuma kalau dari tetangga-tetangga ini juga ya, namanya tetangga orang itu kan ya urusan dia ya kan, urusan dia kan kita nggak mau tahu ya kan. Yang penting tidak mengganggu ya kan. Ya kan. Cuman kalau dulu aku kalau panen, misalnya aku nanam pria, nanam gambas sampai 4-5 ranting kan, itu aku jaga. Malam aku tetap aku jaga sampai jam 3 kan. Nah aku jaganya memang di sana. Tuh di sana itu yang banyak pohon pera-peranya tinggi-tinggi. Yang tinggi-tinggi itu ya. Itu. Nah itu ada gubuknya. Ya itu memang serem juga. Kata abangku kan, kau kok berani situ? Ya tak berani-beranikan ya kan. Namanya aku jaga itu, daripada kalau hujan aku hujanan. Itu sentral katanya. Ya udahlah biarlah sentral lah, aku dan dia kan, dia yang penting aku ya yang penting kan? Niat kita kan enggak yang aneh Pak Johan ya. Numpang situ teduh gitu ya. Iya. Berarti Pak Johan sudah tahun berapa tinggal di sini? Ya tahun 2000 aku belinya. Oh tahun 2000 ya? Ini 25 tahun aku. 25 tahun ya? Ya 25 tahun aku di sini. Wah, 25 tahun aku di sini. Cukup lama teman-teman. Dan banyak juga mengalami ya hal-hal yang
di luar nalar ya Pak Johan ya. Iya, Baik. itulah. Oke, yuk Pak Johan ke sana kita. Oke, yuk. Kita langsung dibaca ya. Oke teman-teman, kita coba ke depan lagi teman-teman. Sudah lihat cek lokasinya langsung bersama Pak Johan ya. Si pemilik kebun teman-teman. Nah ini lokasinya teman-teman. Oh, aku dari tadi ngerasain sedikit ada. Oke teman-teman, kita coba.